pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia karena putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Semoga kabar gembira yang dikabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerah pada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Jika kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia ini secepatnya. Ya, saya setuju dengan itu. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, ayo kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita sendiri. Saya dan yang lainnya akan menyuruh golongan muda untuk merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ya, ada apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Assalamualaikum. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang ingin berbicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Iya, silakan duduk. Baik. Saya dengar dari istri saya katanya ada yang ingin bicarakan. Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan negara Indonesia. Secepatnya mungkin saya usahakan setelah dirundingkan dengan PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat jika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia, maka Jepang akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Baiklah, kalau begitu kita pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat,
Keempat orang golongan muda pamit pada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini, Bung? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk menyiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi para sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Kalau tidak, bagaimana nanti semuanya akan berantakan? Baiklah, Bung. Kita semua telah sepakat. Si berat hati dengan keputusan Soekarno. Para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana kalau kita asingkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau mereka tutup saja? Di sana keamanannya terjamin. Saya setuju. Setuju. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Assalamualaikum, Bung Hatta. Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Hatta, Soekarno. Maaf atas perancangan kali ini. Ini semua demi keselamatan. Kami ingin kembali membicarakan tentang proklamasi ini. Masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan dari Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Ini rakyat-rakyat kita yang bertanggung tertanggung. Mereka harus bebas dan sekarang saatnya. Nah, saudara-saudara, kemarin kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Sudah itu pasti kata menentang dan menentang. Soekarno, kita pemimpin dengan saya. Saya mengerti pertimbangan Anda tentang proklamasi ini, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka bilang itu benar dan saya mendukungnya. Tetapi apakah kita semua bisa dan mampu melakukannya? Asalkan kita bisa bersama. Asalkan kita bisa berusaha bersama. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Ya, kita akan melaksananya besok pagi. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Mana kacamataku? Ini, Bung. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Semua setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Maaf mengganggu. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan proklamasi yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar itu?
Katanya saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Sebentar, akan saya ambilkan. Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan proklamasi ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang hari ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak bisa seperti bangsa yang lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Ya, saya setuju dan mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah ada mesin ketik di rumah ini? Ada, mari ikut dengan saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit. Oh iya, terima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada kain merah dan kain putih. Lantas bagaimana? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat untuk membuatnya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Tolong ambilkan baju saya dan kita akan pergi tempat proklamasi dilaksanakan. Baik, Kang Mas. Ibu Putri, tolong kibarkan bendera ini. Siap, Bu. Saya akan mengibarkan bendera ini. Abadi nan jaya Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. dibesarkan Bunda, tempat